Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Pinta Sundari, NPM 2351080 dari kelas 1 IHMB, dosen pengampu Ibu Selvi Rusdiana. Kita akan membahas tentang pengertian ilmu hukum, tujuan ilmu hukum, dan terakhir fungsi ilmu hukum. Yang pertama, pengertian pengantar ilmu hukum menurut Sajipto Raharjo adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Objeknya, hukum itu sendiri. Karena luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Sedangkan, menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Yang kedua, tujuan hukum. Yang pertama, menurut L.J. van Appeldoorn yaitu mengatur pergaulan hidup agar damai. Yang kedua, menurut Van Betten yaitu menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menurut Roskopon yaitu merekayasa masyarakat. Dan terakhir, fungsi hukum adalah yang pertama, melindungi kepentingan manusia, yang kedua, alat untuk ketertiban masyarakat, perubahan sosial, dan alat kritik. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan menyelesaikan segala hal permasalahan. Konsep dasar dari pengantar ilmu hukum ada 6. Yang pertama, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang menjadi pendukung hak. Yang kedua, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Yang ketiga, peristiwa hukum adalah suatu peristiwa dalam kehidupan manusia yang membawa akibat diatur oleh hukum itu sendiri. Yang keempat, perbuatan hukum adalah subjek hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kelima, hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Yang keenam, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh subjek hukum yaitu manusia, perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, contoh objek hukum yaitu ketika si A dan si B melakukan perjanjian jual beli rumah. Yang ketiga, contoh peristiwa hukum yaitu kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Yang keempat, contoh perbuatan hukum yaitu suatu pernikahan akan mendapatkan surat nikah. Yang kelima, contoh hubungan hukum adalah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Yang keenam, contoh akibat hukum adalah ketika kita sudah berusia 21 tahun, kita akan menjadi cakap hukum. Perkembangan ilmu hukum dari masa ke masa. Nah, Indonesia pertama kali menggunakan sistem hukum Belanda. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara jajahan kolonial Belanda. Namun, seiring berkembangnya tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia, menyebabkan Indonesia menjalankan sistem perpaduan hukum antara sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Selain itu, Indonesia juga menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan pemikiran para filsafat dengan aliran atau mazhab positifisme. Contohnya, aliran atau mazhab sociological jurisprudensi, yaitu menekankan bahwa hukum positif akan berjalan efektif apabila sesuai kaidah dan norma yang hidup di masyarakat. Perubahan hukum di Indonesia. Hukum yang efektif di masa lalu mungkin tidak lagi berlaku saat ini, sehingga hukum juga harus beradaptasi dan harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari zaman. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan atau pengaruh hukum di Indonesia.
Yang pertama ada perubahan sosial. Contohnya, sekarang ini banyak orang yang berjualan alkohol di toko ataupun di minimarket. Nah, yang kedua, kemajuan teknologi. Contohnya, semakin mudah akses ke internet menimbulkan kejahatan siber atau privasi online. Yang ketiga, kejadian luar biasa. Contohnya, peristiwa alam, perang, dan bencana. Tantangan atau kontroversi dalam ilmu hukum. Yang pertama, lemahnya substansi perundang-undangan. Yang kedua, aparat penegak hukum yang tidak profesional. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek hukum. Yang keempat, adanya tantangan internal, yaitu meliputi korupsi, mafia peradilan, dan komitmen dalam penegakan hukum. Nah, yang kelima ada tantangan eksternal, yaitu meliputi keterbatasan sarana hukum, perubahan sosial, dan perubahan teknologi. Nah, yang terakhir ini ada faktor kebudayaan atau legal culture. Dampak ilmu hukum kepada masyarakat ada 3. Yang pertama, sebagai jaminan kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua, sebagai jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu hukum juga bisa mempengaruhi tingkah laku manusia. Kesimpulan materi ini yaitu ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya hukum itu sendiri dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Serta hukum juga sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat karena segala tingkah laku kita dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran. Nah, 2 contoh hukum yaitu yang pertama ada hukum perdata, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Nah, yang kedua ada hukum pidana, yaitu sebuah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Nah, itu dapat diancam berupa penderitaan atau siksaan.